Dalam kesunyian malam di sebuah desa tua, sering terdengar bisikan yang sulit dijelaskan dengan logika. Orang-orang tua percaya itu adalah suara leluhur yang menjaga tanah, air, dan udara dari generasi ke generasi. Suara itu tidak terdengar keras, tapi meresap ke dalam hati orang yang peka. Pesan yang disampaikan selalu sama, jangan serakah terhadap bumi, karena alam adalah ibu yang harus dihormati. Sejak dahulu, nenek moyang bangsa ini hidup berdampingan dengan alam. Mereka memahami bahwa pohon bukan hanya batang kayu, melainkan nafas kehidupan. Sungai bukan sekadar aliran air, melainkan darah bumi yang memberi kehidupan. Gunung bukan hanya batu besar, melainkan penyangga langit. Karena itu, leluhur mengajarkan keseimbangan, ambil secukupnya, rawat sisanya. Jangan rakus, jangan menimbun, jangan merusak. Namun zaman berganti. Nilai luhur itu perlahan terkikis oleh keserakahan manusia modern. Tanah digali tanpa henti, hutan ditebang tanpa jeda, laut dikuras tanpa rasa. Orang hanya memikirkan keuntungan sesaat, tanpa peduli pada masa depan anak cucu. Leluhur pun berduka, karena pesan mereka tidak lagi didengar. Mereka tahu, ketika manusia melupakan harmoni, alam akan berubah menjadi murka. Murka itu tidak selalu terlihat sebagai amarah yang menggelegar, kadang ia hadir dalam senyap, musim yang tidak menentu, hujan yang berubah menjadi banjir, kemarau yang memanjang hingga tanah retak. Semua itu adalah bahasa alam, sebuah peringatan agar manusia kembali sadar. Di sebuah malam, seorang kakek tua di desa lereng gunung berkisah kepada cucunya. Ia berkata dengan suara bergetar, "Cucuku, dengarlah baik-baik. Jika bangsa ini serakah, alam tidak akan diam. Alam punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan kembali. Jangan pernah anggap remeh pesan leluhur ini. Kita boleh maju, boleh membangun, tapi jangan lupakan bumi yang memberi kita hidup." Sang cucu mendengarkan dengan penuh takjub, meski belum sepenuhnya mengerti. Namun kakek itu percaya, suatu hari kata-katanya akan terpatri di hati cucunya, saat dunia benar-benar menunjukkan murkanya. Karena setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan ini, bumi, air, udara, dan api kehidupan. Jika satu saja dirusak, keseimbangan akan hilang, dan alam akan menuntut balas. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang sebuah bangsa yang sedang diuji. Ujian antara serakah atau bersyukur, antara merusak atau merawat. Leluhur telah memberi peringatan, kini giliran kita, maukah kita mendengar? Di sebuah negeri yang dahulu hijau dan subur, kini banyak terlihat wajah alam yang mulai muram. Hutan-hutan yang dulu menjadi rumah bagi ribuan makhluk kini gundul, meninggalkan luka yang dalam. Sungai-sungai yang dulunya jernih, tempat anak-anak mandi dan ikan-ikan berenang bebas, kini penuh limbah dan sampah manusia. Semua ini berawal dari satu hal, keserakahan. Bangsa ini sesungguhnya kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, gunungnya menjulang, dan udaranya sejuk. Namun, kekayaan itu seringkali membuat manusia lupa diri. Mereka mengira bahwa sumber daya ini tidak akan pernah habis. Mereka menebang pohon tanpa menanam kembali, menggali tambang tanpa memikirkan bekasnya, mengambil ikan tanpa memberi kesempatan untuk berkembang biak. Seolah-olah bumi adalah milik mereka seorang, padahal sejatinya bumi adalah titipan untuk generasi mendatang. Leluhur kita sudah lama mengingatkan, orang serakah tidak akan pernah kenyang. Pepatah itu kini terbukti benar. Ketamakan membuat manusia buta, buta terhadap penderitaan alam, buta terhadap kesengsaraan sesama, buta terhadap ancaman masa depan. Mereka hanya melihat angka keuntungan, bukan keseimbangan kehidupan. Mereka lupa,
Alam yang dirusak adalah sumber kehidupan yang sama-sama mereka butuhkan. Ketika banjir melanda, orang berteriak menyalahkan hujan. Padahal, bukankah manusialah yang merusak hutan penyangga air? Saat tanah longsor terjadi, manusia menyalahkan gunung. Padahal, bukankah mereka sendiri yang menebangi pepohonan di lereng? Inilah bukti nyata bahwa murka alam bukan datang tiba-tiba, melainkan akibat dari ulah manusia sendiri. Leluhur hanya bisa berbisik, memberi tanda, tapi suara itu jarang didengar. Ketamakan juga membuat hati manusia keras. Mereka tidak lagi peduli pada sesama. Sumber daya alam yang seharusnya dinikmati bersama, kini hanya dimiliki segelintir orang. Rakyat kecil hanya bisa menonton, sementara bumi mereka dirampas atas nama pembangunan. Padahal, leluhur selalu mengajarkan bahwa bumi ini bukan hanya untuk satu golongan, melainkan untuk semua makhluk, termasuk hewan dan tumbuhan. Alam memang sabar, tetapi kesabaran ada batasnya. Ketika keseimbangan terganggu terlalu jauh, murka itu akan datang. Tidak dengan kata-kata, melainkan dengan peristiwa yang mengguncang, badai, banjir, kekeringan, hingga wabah penyakit. Itu semua adalah cermin dari keserakahan manusia yang tak terkendali. Bangsa ini sedang berdiri di persimpangan jalan. Apakah akan terus membiarkan ketamakan menguasai, ataukah akan kembali pada pesan leluhur yang mengajarkan syukur dan keseimbangan? Jawabannya tidak ditentukan oleh segelintir orang saja, tetapi oleh kesadaran bersama. Karena bumi ini hanya satu, dan jika ia rusak, tak ada tempat lain bagi kita. Ketika keserakahan manusia terus dibiarkan, murka alam tidak lagi bisa ditahan. Murka itu bukan sekadar dongeng atau ancaman gaib, melainkan kenyataan yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Banjir bandang yang meluluh lantakan desa, gempa yang mengguncang tanpa peringatan, gunung yang meletus menghamburkan api, dan lautan yang menelan daratan, semua itu adalah bahasa alam. Ia sedang berbicara, mengingatkan bahwa ada keseimbangan yang telah dirusak. Leluhur dahulu sangat peka membaca tanda-tanda alam. Mereka percaya bahwa angin, suara burung, perubahan langit, hingga perilaku hewan adalah petunjuk yang harus diperhatikan. Mereka tidak hanya mengandalkan akal, tetapi juga kebijaksanaan hati. Namun, manusia modern sering mengabaikan tanda-tanda itu. Mereka sibuk membangun, sibuk menghitung keuntungan, tanpa mau mendengar bisikan bumi. Hingga akhirnya, ketika bencana datang, mereka kaget dan bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Padahal jawabannya jelas, alam tidak murka tanpa sebab. Alam hanya mengembalikan apa yang manusia lakukan. Jika hutan ditebang, air akan mencari jalannya sendiri, menenggelamkan kota. Jika tanah digali tanpa kendali, bumi akan runtuh, menelan bangunan megah yang dibangun dengan angkuh. Jika udara dipenuhi polusi, langit akan mengirimkan penyakit. Semua itu adalah akibat dari lupa dan lalai terhadap pesan leluhur. Murka alam bukan hanya kerugian materi. Ia juga membawa luka batin. Banyak keluarga kehilangan rumah, kehilangan tanah kelahiran, bahkan kehilangan orang-orang tercinta. Dalam sekejap, harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun bisa lenyap tersapu banjir atau terbakar api. Murka alam adalah peringatan bahwa manusia tidak berkuasa penuh atas bumi, melainkan hanya tamu yang harus hidup dengan bijaksana. Namun, dalam setiap murka, selalu ada pelajaran. Leluhur berkata, bencana bukan sekadar musibah, melainkan teguran. Alam tidak membenci manusia, ia hanya menegakkan kembali hukum keseimbangan. Sama seperti seorang ibu yang menegur anaknya yang nakal, bumi pun menegur manusia yang rakus. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar dari teguran itu,
atau terus mengulang kesalahan yang sama? Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari bencana, melainkan bangsa yang bisa membaca makna di baliknya. Murka alam seharusnya menjadi cermin untuk mengingat kembali siapa kita dan di mana kita berdiri. Kita bukan penguasa bumi, melainkan bagian kecil dari kehidupan yang luas. Jika kita rendah hati, murka alam bisa berubah menjadi berkah, karena kita belajar kembali menjaga harmoni. Kini, bangsa ini berada dalam momen yang menentukan. Murka alam sudah sering terjadi, tanda-tanda sudah jelas. Tinggal satu hal, apakah kita akan tetap menutup mata, ataukah kita akan kembali membuka telinga untuk mendengar pesan leluhur? Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita sering lupa bahwa nenek moyang bangsa ini pernah hidup damai bersama alam selama ribuan tahun. Mereka tidak memiliki teknologi canggih, tidak mengenal mesin besar, namun mampu menjaga keseimbangan kehidupan. Rahasianya sederhana, kearifan leluhur. Mereka memahami bahwa bumi bukan sekadar tanah untuk ditaklukkan, melainkan ibu yang memberi kehidupan dan harus dihormati. Leluhur kita memiliki banyak ajaran tentang harmoni. Mereka membuat aturan adat agar hutan tertentu tidak boleh ditebang sembarangan, sungai tidak boleh dikotori, dan gunung harus dijaga kesuciannya. Bagi mereka, setiap pohon, batu, dan aliran air memiliki roh kehidupan. Dengan keyakinan itu, mereka tidak berani merusak alam sembarangan. Kearifan ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga cara untuk melindungi bumi dari kerakusan manusia. Di beberapa daerah, masih ada tradisi menanam pohon setelah panen sebagai wujud rasa syukur. Ada pula upacara adat sebelum mengambil hasil laut agar tidak melampaui batas. Semua itu adalah bentuk kesadaran ekologis yang lahir dari nilai spiritual. Leluhur paham bahwa manusia hanya bagian kecil dari lingkaran kehidupan. Jika satu bagian rusak, semua akan terguncang. Itulah sebabnya mereka selalu menekankan keseimbangan. Namun sayangnya, ajaran ini semakin pudar. Banyak orang menganggap tradisi leluhur sebagai tahayul, lalu meninggalkannya demi mengejar modernitas. Padahal, di balik setiap ritual leluhur, tersimpan pesan mendalam tentang kelestarian alam. Bukan soal mistis, melainkan soal bijak dalam hidup. Kini, saat murka alam semakin sering terjadi, barulah kita sadar bahwa apa yang ditinggalkan leluhur sebenarnya adalah ilmu kehidupan yang sangat relevan. Kembali pada kearifan leluhur bukan berarti menolak kemajuan. Kita tetap bisa maju dengan teknologi, tetap bisa membangun dengan peradaban modern, tetapi harus berdampingan dengan nilai kebijaksanaan lama. Teknologi tanpa kearifan hanya akan melahirkan keserakahan. Sebaliknya, kearifan leluhur bisa menjadi pondasi moral agar kemajuan tidak menghancurkan bumi. Seperti pepatah Jawa mengatakan, "Mono yo ngono, ning ojo ngono," boleh modern, tapi jangan melampaui batas. Bayangkan jika bangsa ini kembali memegang teguh pesan leluhur. Hutan dijaga, laut dipelihara, tanah dikelola dengan syukur, dan udara dijaga kesuciannya. Maka bumi akan kembali ramah, hasil bumi melimpah, dan bencana berkurang. Lebih dari itu, generasi mendatang akan berterima kasih karena kita mewariskan kehidupan, bukan kehancuran. Kini, saat murka alam masih menggema, inilah waktunya untuk kembali ke akar. Mendengarkan suara leluhur, menggali kembali kearifan lama, lalu menghidupkannya dalam kehidupan modern. Jika kita mampu melakukannya, bangsa ini tidak hanya akan selamat dari bencana, tetapi juga menjadi teladan bagi dunia. Karena kunci keselamatan tidak hanya ada di laboratorium dan mesin, melainkan juga di hati yang bijak mendengar pesan leluhur. Pesan leluhur selalu ditujukan bukan hanya untuk kita,
tetapi juga untuk anak cucu yang belum lahir. Mereka yang hidup ribuan tahun lalu sudah memikirkan bagaimana bumi ini bisa tetap memberi kehidupan hingga hari ini. Kini, giliran kita yang memikul tanggung jawab besar. Apakah kita akan mewariskan bumi yang sehat dan subur, ataukah meninggalkan kehancuran yang sulit diperbaiki? Generasi mendatang tidak bisa memilih di bumi mana mereka akan lahir. Mereka hanya bisa menerima warisan dari kita. Jika hutan dibiarkan gundul, mereka akan hidup dalam panas dan kekeringan. Jika laut terus dikuras, mereka akan menghadapi kelaparan karena ikan punah. Jika udara terus tercemar, mereka akan mewarisi penyakit yang tak kunjung sembuh. Semua itu adalah konsekuensi dari pilihan kita hari ini. Leluhur selalu mengajarkan konsep 7 turunan. Artinya, setiap tindakan yang kita lakukan hari ini harus dipikirkan dampaknya hingga 7 generasi ke depan. Menebang pohon tanpa menanam kembali bukan hanya merugikan kita, tetapi juga cucu dari cucu kita. Mengotori sungai bukan hanya menyulitkan generasi sekarang, tapi juga anak-anak yang belum lahir. Kearifan ini menunjukkan betapa bijaknya leluhur dalam menjaga kesinambungan kehidupan. Namun, manusia modern seringkali berpikir singkat. Mereka hanya mengejar keuntungan hari ini tanpa peduli besok. Padahal, kekayaan yang kita habiskan sekarang bisa jadi adalah kehidupan yang dirampas dari generasi mendatang. Keserakahan kita hari ini adalah hutang yang harus dibayar oleh anak cucu nanti. Leluhur sudah memperingatkan, jika bangsa ini serakah, alam akan murka. Murka itu bukan hanya dirasakan oleh kita, tetapi juga diwariskan sebagai penderitaan kepada keturunan kita. Tapi masih ada harapan. Jika bangsa ini mau belajar dari masa lalu, mendengar kembali pesan leluhur, dan memperbaiki hubungan dengan alam, maka warisan yang kita tinggalkan bisa berubah menjadi berkat. Menanam pohon hari ini berarti memberi nafas bagi generasi mendatang. Menjaga sungai tetap bersih berarti memberi air kehidupan bagi mereka. Mengelola bumi dengan syukur berarti mewariskan kesejahteraan yang berkelanjutan. Warisan terbaik bukanlah harta, bukan pula gedung megah atau teknologi canggih, melainkan bumi yang lestari. Karena tanpa bumi, segala pencapaian manusia akan runtuh sia-sia. Leluhur sudah menunjukkan jalannya, alam sudah memberikan tandanya. Kini, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita ingin dikenang sebagai generasi yang serakah dan meninggalkan kehancuran, atau sebagai generasi bijak yang menjaga bumi untuk anak cucu? Bangsa ini tidak akan hancur jika masih ada orang-orang yang menjaga pesan leluhur. Sebab, setiap langkah kecil menuju kebaikan, menanam satu pohon, menjaga satu sungai, melestarikan satu tradisi, adalah bagian dari perjuangan besar. Suatu hari, generasi mendatang akan berterima kasih karena kita mendengar suara masa lalu mewariskannya sebagai kehidupan yang penuh berkah.